Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Harnida dengan NIM 86208-2022-120, kelompok 22 PAI 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai administrasi peserta didik dalam pendidikan di sekolah atau madrasah, yang sebagai salah satu tugas mata kuliah administrasi pendidikan dosen Bapak Sulaiman SPDI MA. Tujuan dari materi ini pastinya untuk mengetahui pengertian dan ruang lingkup administrasi peserta didik, serta mengetahui prinsip dan prosedur administrasi peserta didik. Nah, baik, langsung saja ke pengertian administrasi peserta didik. Nah, administrasi berasal dari kata ad dan ministret yang berarti bantuan. Administrasi adalah pengelolaan kegiatan untuk mencapai tujuan secara teratur dan efisien. Sedangkan peserta didik adalah orang yang sedang belajar atau menempuh pendidikan. Jadi, administrasi peserta didik adalah pengelolaan kegiatan peserta didik untuk mendukung proses pendidikan secara teratur dan efisien. Selanjutnya, ruang lingkup administrasi peserta didik. Ada 4. Yang pertama, organisasi dan perkumpulan peserta didik. Mengelola kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Kedua, masalah kesehatan dan kesejahteraan peserta didik. Masalah kesehatan dapat mempengaruhi kemampuan belajar siswa, dan kesejahteraan siswa mencakup aspek sosial dan emosional. Ketiga, penilaian dan pengukuran kemajuan peserta didik. Melakukan evaluasi akademik untuk memantau perkembangan belajar siswa. Dan yang keempat, bimbingan dan penyuluhan bagi peserta didik. Menyediakan layanan konseling dan bimbingan untuk membantu siswa mengatasi masalah dan mengembangkan potensi mereka. Nah, selanjutnya, prinsip administrasi peserta didik. Ada 5. Yang pertama, prinsip pencatatan. Administrasi peserta didik harus mencatat secara lengkap dan akurat semua informasi penting mengenai peserta didik. Yang kedua, prinsip kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan data pribadi siswa. Hanya pihak berwenang yang bisa mengakses. Yang ketiga, prinsip akurasi. Data dan informasi harus benar dan sesuai dengan fakta. Keempat, prinsip efisiensi. Proses cepat dan efektif mengurangi waktu dan biaya administrasi. Dan yang kelima, prinsip koordinasi. Koordinasi yang baik antar pihak terkait untuk kelancaran operasional administrasi. Dan selanjutnya yang terakhir, prosedur administrasi peserta didik. Yang pertama, kegiatan awal tahun pelajaran. Pada awal tahun pelajaran, sekolah melaksanakan penerimaan murid baru. Nah, beberapa kegiatan yang harus dilakukan dalam penerimaan murid baru. Yang pertama, penetapan daya tampung. Menentukan jumlah maksimal siswa yang bisa diterima sesuai kapasitas sekolah. Yang kedua, penetapan syarat-syarat murid baru. Menetapkan kriteria dan dokumen yang harus dipenuhi calon siswa, seperti akta kelahiran dan rapor. Dan yang ketiga, pembentukan panitia penerimaan murid baru. Membentuk tim yang mengelola proses penerimaan siswa, dari pendaftaran hingga selesai. Kedua, kegiatan selama tahun pelajaran. Setelah murid diterima, sekolah bertanggung jawab membina murid agar berkembang secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, orientasi murid baru, yakni pengenalan sekolah dan aturan untuk murid baru. Yang kedua, pencatatan kehadiran murid. Pencatatan rutin kehadiran siswa untuk memantau kehadiran dan kedisiplinan mereka. Ketiga, promosi dan mutasi murid.
proses kenaikan kelas dan perpindahan siswa berdasarkan evaluasi akademik dan administrasi. Keempat, tata tertib sekolah. Aturan dan regulasi yang harus dipatuhi siswa untuk menjaga kedisiplinan dan ketertiban. Dan yang kelima, ganjaran dan hukuman. Sistem penghargaan bagi siswa berprestasi dan sanksi bagi yang melanggar aturan. Dan ketiga, kegiatan akhir tahun pelajaran. Administrasi peserta didik dalam kegiatan akhir tahun meliputi yang pertama, pelaksanaan ujian akhir semester. Murid mengikuti ujian untuk menilai capaian pembelajaran mereka. Dan yang kedua, kenaikan kelas. Dilakukan berdasarkan hasil ujian dan pertimbangan kinerja murid selama tahun pelajaran. Nah, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.